Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Ari Muhammad dan rekan kelompok saya Adam Han Asri yang tidak bisa hadir pada observasi kali ini. Saya berada di sekolah Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Tujuan ke sekolah ini yaitu guna memenuhi tugas kelompok 4 mini riset mata kuliah manajemen pendidikan berbasis sekolah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menemui salah satu informan tenaga pendidik di sekolah ini untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Tony Ari Muhammad dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kedatangan kami hari ini adalah untuk melakukan wawancara terkait penelitian tentang manajemen pembelajaran di sekolah ini, khususnya dalam kaitan dengan upaya pembentukan karakteristik positif siswa. Sebelum memasuki pertanyaan, saya izin untuk perkenalan singkat narasumber yang akan saya wawancarai mengenai nama, mengajar sebagai guru mata pelajaran dengan Bapak, tempat tinggal saat ini. Dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Syahbudin, pengampu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau di SMA Muhammadiyah, SMK MA khususnya adalah Muhammadiyah, itu adalah yang terkenal Ismuba al-Islam, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Tapi mengampu saya itu memang adalah pendidikan agama Islam, terutama adalah Al-Quran, hadis, akhlak, tarikh, dan ibadah. Kalau untuk guru bahasa Arab dan kemuhammadiyahan memang ada sendiri gitu ya. Ya, itulah kehebatan dari lembaga pendidikan di Muhammadiyah. Kalau di umum itu kan hanya PAI, Pendidikan Agama Islam kan gitu. Ini tempat tinggal saya masih tetap yaitu di sekitar Kecamatan Wirobrajan, ya, dekat SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah dilakukan untuk kami hari ini. Saya akan mengajukan 12 pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk diwawancarai. Langsung saja ke pertanyaan mengenai satu, terkait perencanaan integratif. Bagaimana Bapak mengintegrasikan tujuan pembentukan karakter disiplin ke dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar mata pelajaran yang Bapak ampuh? Berikan contohnya konkretnya. Nah, itu berkaitan dengan itu sebetulnya sudah secara langsung penerapan, apalagi yang namanya adalah pendidikan akhlak atau dinamakan akidah akhlak, itu jelas, dan ini sudah terintegrasi di antara pelajaran-pelajaran yang lainnya, termasuk adalah pelajaran tarikh, pelajaran kemuhammadiyahan, bahkan terintegrasi juga ke dalam yaitu pembelajaran-pembelajaran yang lain. Seperti halnya kalau Al-Quran itu juga bisa terintegrasi dengan mata pelajaran biologi, mata pelajaran geografi, dan masih banyak yang lainnya kok, pelajaran-pelajaran Al-Islam itu sendiri, terutama adalah berkenaan dengan yaitu Al-Islam, kemuhammadian, dan bahasa Arab tersebut. Itu sudah terintegrasi. Konsepnya tentu adalah dalam penanaman akhlak disiplin pada siswa. Kita aja yang pertama senyum sapa salam, salam senyum sapa pagi hari, ya semua guru itu sudah memperhatikan begitu. Seperti ya contohnya Zainul, masih ingat ya Nul ya? Ya, pagi dilayani, disambut dengan salam, senyum. Setelah itu bel, kemudian kita pembiasaan yaitu berdoa kan. Setelah berdoa itu bertadarus. Bahkan tidak hanya itu saja, melainkan pas kemudian jam istirahat jam tertentu itu dianjurkan anak-anak sholat duha, betul kan? Nah, sholat duha seperti itu. Nah, masih ada lain, kita itu kan sekarang kan 5 hari sekolah, ya, 5 hari sekolah, sedangkan duhur berjamaah.
Kemudian asar juga berjamaah. Nanti kalau di luar memang sudah proses lain, kembali kepada keluarga. Yang terpenting adalah penanaman sedini mungkin untuk pembiasaan ini, terutama akhlak yang baik, ini sudah ditanamkan sejak awal masuk SMA Muhammadiyah. Baik Pak, pertanyaan yang kedua tentang terkait strategi di kelas. Strategi pembelajaran apa yang paling sering Bapak terapkan di kelas untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga secara simultan melatih kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab peserta didik? Ya, satu hal adalah diskusi jelas itu ya, kemudian deep learning. Masih banyak lain metode-metode yang memang diajarkan sehingga anak proaktif dalam pembelajaran. Tidak hanya individualisasi saja, melainkan bagaimana upaya proaktif anak mampu yaitu untuk mengajukan pertanyaan, kemudian juga mampu memecahkan sebuah persoalan sesuai dengan yaitu tema pembelajaran yang memang yang sedang diajarkan. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga terkait pengelolaan waktu dan ruang. Bagaimana Bapak mengelola waktu dan ruang kelas, misalnya ketepatan waktu memulai atau mengakhiri, kerapian alur kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang secara intern mendukung disiplin, Pak? Ya, dalam situasi pembelajaran pun kan ada awalan satu pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, kan seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan juga yaitu penyampaian pembelajaran. Terus kemudian dengan metode yang saya sebutkan tadi, dengan metode apa, langkah sesuai dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian yang terakhir bisa jadi kalaupun tidak evaluasi, kembali untuk yaitu bagaimana dikembalikan feedback antara seorang guru dengan siswa itu sendiri. Jadi itulah yang menjadikan nanti satu kesatuan dalam bagaimana pembentukan karakter dalam pembelajaran siswa di kelas. Tentu ini adalah bagian pembiasaan-pembiasaan yang memang harus dilakukan di kelas tersebut. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yang keempat terkait pemanfaatan media atau sumber belajar. Dalam manajemen pembelajaran, sejauh mana Bapak menggunakan media atau sumber belajar termasuk teknologi sebagai alat untuk mendorong disiplin belajar dan kemandirian peserta didik? Berikan juga contohnya, Pak. Ya, kita selalu memberikan dalam metode pembelajaran, terus kemudian fungsi dan alat ini memang sangat penting sekali. Seperti pembuatan PPT dengan kanvas, gitu kan. Terus kemudian juga anak berusaha untuk bisa bagaimana upaya kita memberikan wawasan tentu adalah dengan teknologi. Misalkan mencari data-data. Nah, sekarang kan zamannya teknologi, maka memfungsikan HP tidak hanya sekedar bagian dari informasi saja, melainkan bagaimana upaya di dalam pelaksanaan pembelajaran keterkaitan itu untuk bisa mengembangkan bagaimana upaya-upaya anak itu memanfaatkan seoptimal mungkin dalam masalah teknologi atau yang dinamakan iptex. Iptex itu juga tidak hanya ilmu pengetahuan teknologi, melainkan juga ada S-nya, itu adalah seni, kan gitu. Jadi iptex, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Karena zaman sekarang itu kan sudah berbeda melampaui di zaman waktu-waktu yang lalu, kan gitu. Maka peran teknologi adalah sangat penting sekali. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan kelima terkait definisi disiplin. Menurut pandangan Bapak sebagai guru, apa definisi disiplin yang efektif dan ideal bagi peserta didik di SMA Muhammadiyah 7? Dan indikator keberhasilan apa yang Bapak gunakan untuk menilainya? Berkaitan dengan disiplin, disiplin itu adalah kan pembiasaan. Ya, apalagi sekarang ada istilah canangan menteri, ya. Apa namanya canangan menteri itu?
bangun pagi, sarapan pagi, terus mandi, ya, terus apalagi bersiap-siap, bersih diri, bersihan diri gitu, terus kemudian belajar kan ya. gitu kan. Nah ini hal semacam ini ya memang itu adalah kembali karena memang kita itu terganggu sebetulnya dengan adanya gadget yang tidak bisa memanfaatkan bagi siswa-siswa yang kurang istilahnya menyerap daripada teknologi dan tidak bisa memfilternya kan seperti itu. Jadi saya kira ini untuk disiplin itu adalah yang sesungguhnya adalah pembiasaan bagaimana upaya anak itu mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya contohnya kalau di sini adalah jam 7 sudah bel masuk awal, maka jam 7 kurang seperempat kan harus sudah sampai berada di sekolah. Itu contoh konkretnya kan seperti itu. Pulang adalah jam 15.00, berarti otomatis itu harus juga sebelum pulang kita sudah melaksanakan ibadah berjamaah adalah sholat asar. Berarti kan itu menanamkan konkret secara disiplin bagaimana upaya anak itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sebagai pembiasaan yang nyata. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang keenam terkait penanganan pelanggaran. Jelaskan langkah-langkah atau prosedur penanganan yang Bapak lakukan ketika mendapati peserta didik melanggar tata tertib atau menunjukkan perilaku kurang disiplin di dalam maupun di luar kelas, Pak. Satu hal, memang setiap sekolah itu berbeda-beda, akan tetapi yang namanya menanamkan kedisiplinan itu harus tentunya ada punishment dan juga ada reward. Itu yang harus kita lakukan. Satu hal ketika ada pelanggaran, maka yang pertama itu adalah langsung untuk memberikan sebuah nasihat. Kedua, tidak bisa, maka kita harus juga berupaya untuk pembimbingan secara maksimal dan optimal. Terutama ini adalah peran, satu hal adalah guru wali kelas, yang kedua adalah guru bimbingan konseling, yang ketiga adalah nanti bagaimana waka kesiswaan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kan tetapi ketika itu langkah itu memang sudah bisa kita laksanakan dengan baik dan berupaya terus kemudian tidak ada pengulangan kembali pelanggaran berikutnya, saya kira itu adalah sudah menjadikan titik poin ya, keberhasilan dalam rangka yaitu memberikan suatu solusi dan nasihat kepada anak. Seperti itu. Jadi tidak langsung terus kemudian kita memberikan punishment, tidak seperti itu. Tapi bagaimana upaya solusi yang terbaik untuk peserta didik terlebih dahulu. Nah ini saya kira karena pendidikan adalah pendewasaan, ya, bukan menjas sesuatu hal ya kepada anak, sehingga anak diberi peluang untuk bisa berpikir secara matang dan dewasa. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan ketujuh terkait penerapan konsekuensi. Bagaimana Bapak memastikan bahwa konsekuensi atau perilaku kurang disiplin bersifat mendidik dan bukan sekedar hukuman, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran diri, disiplin internal pada peserta didik? Satu, keterlambatan, contoh konkret keterlambatan, kita bina. Ya. Kita bina yang pertama adalah pemanggilan anak, terus kemudian adalah untuk membaca pagi itu surat-surat pendek dan hafalan, kemudian juga sholat duha, ya, atau bacaan-bacaan yang memang belum bisa dipahami seperti bacaan sholat. Ini adalah sebagai bentuk daripada punishment yang kita lakukan. Tidak sekonyong-konyong kemudian dengan punishment yang yang mutlak untuk istilahnya memberikan secara fisik dan lain tidak, tapi kita adalah tetap upaya untuk bisa mendidik anak saja. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-8 terkait model peran role model. Dalam pandangan Bapak, aspek-aspek kedisiplinan pribadi apa yang paling penting untuk
ditunjukkan oleh seorang guru sebagai teladan role model bagi peserta didik di SMA Muhammadiyah 7 nih, Pak? Berangkat lebih awal. Terus waktunya mengajar ya mengajar. Terus kemudian itu memberikan keteladanan bagi anak-anak tepat awal waktu dalam melaksanakan, tentunya adalah kalau umat Islam adalah beribadah. Ini adalah role model yang memang harus sampai kepada peserta didik kan, seperti itu. Jadi banyaklah harus contoh-contoh al-uswah, dalam berpakaian pun sama seperti itu. Ketika ada larangan maka ya kita tidak boleh melakukan larangan bagi seorang guru. Nah itu apalagi di depan peserta didik kan, seperti itu. Jadi itu adalah bentuk kedisiplinan yang nyata yang memang harus kita lakukan di setiap waktu, di setiap saat terhadap, dan juga bisa nampak terhadap para siswa itu sendiri. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan ke-9 terkait dampak pembelajaran. Menurut Bapak, apa kontribusi paling signifikan dari manajemen pembelajaran yang Bapak lakukan terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik secara keseluruhan, Pak? Mudah dipahami. Anak mampu untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan. Yang ketiga adalah tidak hanya pada sekolah saja, melainkan anak bisa melakukan di luar daripada sekolah, terutama adalah keberadaan pembiasaan yang sudah ada di sekolah bisa dilaksanakan di dalam rumah, ataupun di dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat. Nah ini adalah hal yang sangat penting. Tentu ini adalah hal yang positif yang harus benar-benar dilakukan. Dan itu adalah tidak berkaitan dengan secara nilai kognitif saja, melainkan itu adalah sangat berharga nilai pembiasaan dan karakter yang harus dijunjung oleh anak-anak itu sendiri. Itu adalah sudah sangat-sangat suatu keberhasilan yang nyata. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-10 terkait kolaborasi dengan BK atau wali kelas. Bagaimana Bapak berkoordinasi, bersinergi dengan guru BK atau wali kelas untuk mengatasi isu-isu kedisiplinan yang berulang atau untuk merancang program pembiasaan karakter disiplin yang terpadu, Pak? Ya, ini adalah kolaborasi yang memang harus benar-benar dijaga. Satu hal bahwa seorang guru adalah sudah diamanai oleh kedua orang tua untuk bisa membentuk karakter yang baik. Ketika ada celah, ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun yang menyimpang dari prinsip-prinsip kedisiplinan bagi para siswa, maka yang pertama adalah pembinaan terlebih dahulu dari guru ketika ia tahu. Kemudian ia ada catatan dan untuk bisa disampaikan kepada wali kelas. Ketika tidak ada progres yang nyata, maka wali kelas pun harus bisa menangani dengan sendiri. Kalaupun tidak bisa, maka prosedurnya adalah bagaimana upaya antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan BK untuk bisa sama-sama merumuskan dan bisa memecahkan persoalan yang ada. Sehingga ini adalah untuk bisa menekan bagaimana upaya sedini mungkin untuk bisa ditangani celah kedisiplinan, kesalahan-kesalahan anak terhadap sekolah itu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-11 terkait keterlibatan orang tua. Sejauh mana Bapak melibatkan orang tua atau wali dalam upaya pembentukan karakter disiplin peserta didik dan bagaimana bentuk komunikasinya, Pak? Ya. Informasi transformasi ini adalah hal yang sangat penting, komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Ya. Di awal juga adanya yang namanya masa orientasi sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan ini adalah keterlibatan orang tua seperti parenting juga, pengajian juga secara keseluruhan antara orang tua dengan sekolah, dan hal ini adalah merupakan bagian untuk bisa membentengi. Nah, yang namanya juga parenting, namanya pengajian ini adalah mengarahkan bagaimana upaya tidak hanya pendidikan itu berada di sekolah, melainkan pendidikan yang utama adalah di rumah sebetulnya. Kalau memang kecerdasan, kalau memang kognitif itu memang kita asah di sekolah. Tetapi kecerdasan emosional ini adalah penting sangat bagi keluarga ataupun bagi
bagi kepala rumah tangga yang ada di sehingga ini ada sinergis antara sekolah dan orang tua. Artinya ketika pola ini dilaksanakan di sekolah, maka akan juga menyambung dengan konkret pelaksanaan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, di rumah pun akan kita tingkatkan, akan kita lanjutkan sebagaimana apa yang sudah dilakukan di sekolah, di rumah harus terjaga betul apa juga yang dilakukan di rumah, sehingga sama-sama untuk bisa mewujudkan menjadi anak-anak yang patuh, yang soleh, yang disiplin dalam segala hal, untuk bisa terutama adalah disiplin dalam beribadah. Saya kira itu. Baik Pak, pertanyaan ke-12 terkait inovasi dan tantangan. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengelola pembelajaran sambil membentuk karakter disiplin? Dan inovasi atau solusi apa yang sudah atau sedang Bapak coba terapkan untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak? Ya, yang pertama memang kita tidak memungkiri perihal yang namanya gadget itu sangat pengaruhnya luar biasa terhadap karakteristik anak gitu ya. Tentu hal ini untuk bisa membatasi, memfilter bagaimana upaya-upaya, tentu bukan berarti tidak boleh dalam memegang gadget, melainkan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam memegang gadget. Ada aturan main, apalagi orang yang beriman, apalagi orang Islam, tentu aturan-aturan mainnya yang harus benar-benar sampai kepada anak-anak. Ketika ada sebuah larangan, maka ya itu harus ditinggalkan. Ketika itu adalah merupakan budaya yang bagus dan pengetahuan ilmu yang ada dalam gadget ya, maka itu untuk bisa dipelajari sehingga seoptimal mungkin untuk bisa mengarahkan anak antara memilah dalam bermain gadget itu sendiri. Baik Pak, Alhamdulillah itu tadi pertanyaan terakhir saya Pak. Terima kasih banyak atas semua wawasan yang sangat mendalam mengenai upaya sekolah dalam manajemen pembelajaran untuk pembentukan karakter. Saya mendapatkan gambaran yang sangat jelas mulai dari perencanaan integrasi nilai karakter hingga tantangan yang dihadapi dan strategis penguatan peran orang tua. Secara keseluruhan kami melihat komitmen kuat dari sekolah ini Pak. Sebelum kami tutup, apakah ada hal-hal penting yang lain ingin Bapak tambahkan atau sampaikan terkait topik ini yang mungkin belum sempat kami tanyakan Pak? Ya, berkaitan dengan ini adalah bentuk suatu pembelajaran yang sangat-sangat memang harus kita perhatikan, terutama di era globalisasi tentang masalah transformasi dan informasi berkaitan dengan penggunaan gadget. Nah, tentu ini harus belajar terlebih dahulu manfaat, harus belajar terlebih dahulu bagaimana mampu memfilter, membentengi dari hal-hal yang memang tidak pas ya, karena transformasi ini sangat gencar sekali. Bahkan ketika kita membuka sesuatu hal saja, maka akan muncul hal-hal yang lain, sehingga untuk bisa memfilter atas dirinya tentunya adalah penguatan, yaitu akidah Islamiyah, kemudian iman yang benar ya, jadilah manusia yang menempatkan akhlak terdepan, seperti itu. Oke baik Pak, sekali lagi atas nama tim peneliti kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kejujuran dan kesediaan Bapak berbagi pengalaman hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari wawancara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.